Mas Anies pernah jadi gubernur 5 tahun di DKI. Anggaran DKI setahun sekitar 80 T. Jumlah penduduk Indonesia DKI 10 juta kira kurang lebih. Tetapi selama Mas Anies mimpin, sering sekali DKI menerima indeks polusi tertinggi di dunia. Bagaimana dengan anggaran 80 T, Pak Anies sebagai gubernur tidak dapat berbuat sesuatu yang berarti untuk mengurangi polusi? Terima kasih. Waktunya masih ada, Bapak? Sudah cukup? Baik, kita akan lanjutkan pada calon presiden nomor urut 1. Kami beri kesempatan untuk menjawab pertanyaan selama 2 menit, dimulai dari sekarang. Pak Prabowo, terima kasih atas pertanyaan yang bagus, tetapi kurang akurat. Saya akan jelaskan, Pak. Di Jakarta kami memasang alat pemantau polusi udara. Bila masalah polusi udara itu bersumber dari dalam kota Jakarta, maka hari ini, besok, minggu depan konsisten selalu akan kotor. Tapi apa yang terjadi? Polusi udara tak punya KTP. Angin tak ada KTP-nya. Angin itu bergerak dari sana sini. Ketika polutan yang muncul dari pembangkit listrik tenaga uap mengalir ke Jakarta, maka Jakarta punya indikator, karena itu Jakarta mengatakan ada polusi udara. Ketika Ya susah kalau kita menyalahkan angin dari mana saja, ya. Jadi saya bertanya, saya bertanya, dengan anggaran segitu besar, jumlah penduduk, ya, langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk dengan real dalam 5 tahun mengurangi polusi, juga di mana rakyat Jakarta begitu banyak yang mengalami sakit pernafasan. Jadi saya kira kalau kita dengan gampang menyalahkan angin, hujan dan sebagainya, ya mungkin tidak perlu ada pemerintahan kalau begitu, ya. Terima kasih. Ya. Halo Sobat Forum, bersama saya Puspita Chandra Dewi. Inilah Forum hari ini. Sebelum kita masuk ke beritanya, jangan lupa like, subscribe, komen, dan nyalakan loncengnya. Sekarang yuk kita ke beritanya. Berita pertama, calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto memberikan sindiran terhadap Anies Baswedan mengenai penanganan polusi di DKI Jakarta karena dirinya menilai bahwa jawaban yang diberikan Anies hanya menyalahkan angin. Pada awalnya, Prabowo melontarkan pertanyaan mengenai penanganan polusi di DKI Jakarta dan mengatakan saat Anies masih menjabat sebagai gubernur, DKI Jakarta menerima indeks polusi tertinggi di dunia. Hal tersebut diungkapkan oleh Prabowo dalam acara debat pertama calon presiden pemilu 2024 di kantor KPU RI Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa 12 Desember 2023 malam. Prabowo menanyakan bagaimana anggaran 80 triliun rupiah dapat berbuah yang tidak berarti untuk menangani polusi. Anies membalas dengan menjelaskan bahwa angin di wilayah DKI Jakarta tidak bisa dikontrol dan mengingatkan bahwa polusi udara tidak punya KTP. Jawaban ini ditampik oleh Prabowo dan menyebut Anies hanya menyalahkan angin. Menurut Prabowo, Anies tidak memiliki penyelesaian konkret terkait masalah polusi udara. Anies pun membalas respons Prabowo dan mengatakan bahwa terdapat perbedaan berbicara dengan data dan fiksi saja. Anies mengatakan penyelesaian polusi tersebut membutuhkan solusi berbasis pengetahuan, data, dan menekankan pentingnya untuk melibatkan ilmuwan dalam menyelesaikan kasus polusi udara ini. Anies meyakini langkah penanganan tersebut baru akan tepat jika melibatkan data dan pengetahuan dalam mencari solusi-solusi. Berita berikutnya, calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto mengklaim sebagai sosok yang sangat keras membela hak asasi manusia.
Bahkan Prabowo mengklaim mendapatkan dukungan dari para mantan tahanan politik atau tapol. Pernyataan tersebut diungkapkan oleh Prabowo sebagai respons terkait pertanyaan yang diajukan oleh Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengenai penyelesaian 12 kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia dalam debat pertama pemilihan presiden 2024 pada Selasa 12 Desember 2023 malam. Prabowo awalnya menjawab dengan menyinggung calon wakil presiden Ganjar Pranowo yakni Mahfud MD yang pada 2009 menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Pada tahun tersebut, DPR menerbitkan rekomendasi soal penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat. Menteri Pertahanan itu lalu mengaku sudah berulang kali menjawab pertanyaan soal kasus pelanggaran HAM berat. Prabowo kemudian menyinggung soal kasus orang hilang dan penemuan mayat di wilayah DKI Jakarta. Ia pun meminta Ganjar untuk mengumpulkan informasi terkait hal ini ke Kapolda. Berita terakhir, calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, memaparkan sejumlah janji, termasuk akan menjadi pelayan rakyat, kemudahan akses kesehatan, hingga internet gratis. Capres yang berpasangan dengan Mahfud MD itu menjanjikan konsistensi pikiran, ucapan, serta tindakan dalam menegakkan hukum dan pemerintahan. Hal tersebut disampaikan Ganjar pada debat pertama Capres Pemilu 2024 pada Selasa 12 Desember 2023 malam. Dalam paparannya, Ganjar menceritakan dirinya dan Mahfud mengawali masa kampanye dari Barat dan Timur Indonesia. Ganjar memulai kampanyenya dari Merauke, sedangkan Mahfud mengawali dari Sabang. Mantan Gubernur Jawa Tengah 2 periode itu menginginkan Pilpres yang digelar setiap 5 tahun menjadi harapan bagi rakyat. Lebih lanjut, Ganjar menyinggung pentingnya pemerataan akses kesehatan. Dia mencontohkan seorang pendeta di Merauke bernama Leo yang terpaksa menolong ibu melahirkan karena ketidakadaan fasilitas kesehatan. Menurut Ganjar, pendeta tersebut belajar tentang cara membantu persalinan dengan melihat YouTube. Oleh karena itu, Ganjar berjanji memberikan fasilitas kesehatan yang lebih memadai. Ganjar juga menceritakan soal Mahfud yang mengawali kampanye dari Sabang di Nangro Aceh, Darussalam. Di provinsi paling barat Indonesia tersebut, Mahfud menemui para guru agama. Menurut Ganjar, ia dan Mahfud ingin membangun sumber daya manusia hebat dan unggul dengan memberikan perhatian lebih kepada para pendidik. Ganjar menegaskan upaya untuk itu harus dilakukan lebih cepat. Selain itu, Ganjar juga menceritakan safarinya di Nusa Tenggara Timur. Dalam dialog dengan anak-anak muda NTT, Ganjar menerima keluhan soal sulitnya akses, termasuk di bidang komunikasi, pendidikan, bahkan lapangan pekerjaan. Ganjar lantas menjanjikan internet gratis bagi seluruh pelajar Indonesia agar semua memiliki kesetaraan akses. Demikian berita-berita yang dapat kami rangkum untuk forum hari ini, Rabu 13 Desember 2023. Untuk semua sobat forum, jangan sampai lupa terus update berita-berita terkini kalian di www.forumkeadilan.com. Saya Puspita Chandra Dewi, sampai jumpa.